Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani serta dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya anak-anakku? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Masih ingatkah kalian rukun iman yang ketiga? Ya, rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Lalu, bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah? Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kalian tentu sudah pernah mendapatkan pelajaran bahwa Allah mempunyai sifat berfirman atau kalam. Nah, sebagian dari firman-firman Allah itu tertuang atau tertulis dalam kitab suci. Kita wajib meyakini keberadaan kitab-kitab yang telah diturunkan Allah kepada Rasulnya tersebut. Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat jauh. Allah memerintahkan manusia untuk beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul sebelumnya. Lalu bagaimana sih kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Caranya ialah meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul-Rasulnya melalui malaikat Jibril. Kemudian kitab tersebut harus kita jadikan sebagai pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap untuk guna mencapai dunia maupun akhirat. Nah, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana caranya beriman kepada kitab-kitab Allah. Tapi kalian tahu tidak sih apa maksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah dan apa saja kitab-kitab itu? Salah satu pokok kepercayaan atau rukun iman dalam Islam adalah meyakini adanya kitab-kitab Allah. Jadi, iman adalah percaya dan membenarkan dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul-Rasulnya. Kemudian yang dimaksud dengan kitab-kitab Allah adalah wahyu Allah untuk disampaikan dan diajar kepada umat-umatnya sebagai pedoman hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang artinya, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu. Quran surat Al-Baqarah ayat 4. Apa saja sih kitab-kitab Allah yang wajib kita imani? Di antaranya ada kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam.
Dan yang terakhir, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah dan juga di Madinah. Selain 4 kitab tadi, Allah juga menurunkan wahyu, merupakan suhuf kepada nabi terdahulu. Apa itu suhuf? Suhuf adalah wahyu, merupakan lembaran yang diturunkan kepada para rasulnya, tapi tidak wajib disampaikan kepada manusia. Jadi dibandingkan dengan kitab suhuf, relatif lebih sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Yang artinya sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab yang terdahulu, yaitu suhuf Ibrahim dan Musa. Quran surat Al-A'la ayat 18 sampai 19. Diriwayatkan dalam hadis disebutkan bahwa suhuf ini diberikan kepada yang pertama Nabi Adam alaihissalam sebanyak 10 suhuf. Ada Nabi Sid alaihissalam sebanyak 50 suhuf. Dan ada Nabi Idris sebanyak 30 suhuf. Dan ada Nabi Ibrahim alaihissalam sebanyak 10 suhuf. Yang terakhir ada Nabi Musa alaihissalam sebanyak 10 suhuf dan juga menerima kitab Taurat. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang kitab-kitab yang wajib kita imani. Semoga kita semuanya meyakini iman kepada kitab-kitab Allah dan memahami hakikat beriman kepada kitab-kitab Allah. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada pelajaran tentang penjelasan apa itu Injil, Taurat, Zabur, dan Al-Quran yang akan datang. Sampai jumpa dengan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.